pengalamannya ketika pemilihan gubernur di Purwakarta yang bernama Cecep Saifullah SBM. Kini ia ngotot untuk melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke KPK. Ia dengan tegas mengatakan sudah punya 15 bukti tentang korupsi yang terjadi pada saat pemerintahan Kang Deddy Mulyadi di Purwakarta, baik yang terjadi di tahun 2016-2017 dan juga di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2010. Cecep Saifullah dengan ngotot ingin membongkar praktik korupsi yang dituduhkan kepada Kang Deddy Mulyadi mulai dari 10 tahun yang lalu hingga 15 tahun yang lalu. Saya akan menunjukkan salah satu video di mana Cecep Saifullah mengikuti sebuah live yang menunjukkan 15 bukti yang ia tuduhkan sebagai bukti Kang Deddy Mulyadi korupsi, yang salah satunya disebutkan sebagai dana DBHP. Seperti ini video daripada Cecep Saifullah. Ya, saya bawa buktinya, bukti saya bawa semua. Itu kan dari BPK, hasil temuan BPK RI 2018 ada suratnya, keputusan BPK-nya ada dan lain sebagainya kan gitu. Jadi makanya kalau mau berbicara dengan saya harus yang paham. Ya, betul. Kalau yang nggak paham akan kondisi seperti ini, nantinya kacau, jadi bias kemana-mana kan gitu. Ya, ya. Gitu loh. Ya, Kak, benar. Karena ini urusannya korupsi dan korupsi. Tidak. Yang korupsi itu siapa, Bang Cecep? Iya, itu kan yang dilaporkan itu kan dugaan tindak pidana korupsi pada tahun sekian lah, bisa dia jadi bupati. Dia itu mencalonkan gubernur itu diperiksa lagi oleh BPK, tidak ada temuan kok. Kalau dia ada temuan di bupati, nggak mungkin dia mencalonkan jadi gubernur loh. Awas, waspada. Nah itu logikanya Ki, Iya, itu logikanya. KPK tidak bisa samperin, KPK aja disamperin, KPK aja mancing-mancing ngeprank aja disamperin langsung. Oke, sebentar ya teman-teman. Kan gitu. Jadi kita tunggu dulu Cecepnya ya. Kita tunggu dulu Cecepnya buat naik lagi ya, biar enak mendengarkan narasinya. Apakah benar masyarakat Jawa Barat nanti tidak bisa menuntut balik Kang Cecep Saifullah ini gitu loh ya? Bisa Kang, karena Cecep bukan aparat penegak hukum. Cecep adalah masyarakat sama dengan kita, bukan aparat penegak hukum, dan dia bukan orang yang akan mendikte dan tidak diperbolehkan atau tidak. Dia bukan presiden, dia bukan pejabat, dia bukan kepolisian, dia bukan KPK. Masa dia aja yang punya kedaulatan? Kami juga dilindungi dengan undang-undang kan? Bisa. Ya, betul, asal kami merapat kepada advokat Jabar Istimewa, melaporkan kami juga, kami geram tentang ada ini. Kalau benar-benar ini terjadi tidak bersalah. Tapi kalau bersalah ya sama sikat aja, lurus. Buat apa punya pejabat jahat? Kan gitu kita mah. Betul. Oke, kita dengarkan lagi narasi Kang Cecep. Ya. Oke, Kang SDM mau menambahkan silakan. Dan saya jamin untuk masalah pelaporan saya ini next ya, itu tidak ada sentimen pribadi. Oke. Itu pure saya untuk mengedepankan hak warga. Salami simpuring jantan bupati sareng Pak Wakil Bupati simpuring tarakantos ngahutang. Terus Pak Camat Pak Kades tarakantos ngahutang DBH, tarakantos ngahutang siltap. Leres teu bager teu sok telat tara salami abdi bupati. Tapi tos bager teh kalau kesok diomongkeun wae. Bari jeung ulah dipepenak jeung warga masyarakat aneh-aneh. Ya, tapi di dieu mah alhamdulillah Pak Kadesna bager pisan. Tepuk tangan kamu Pak Kades. Pak Camatna oge bagur. Ya. Aya nu kitu padahal zaman abdi Bu, siltap tara telat, DBH dibayarkeun wae. Zaman kapungkur bupatina satajan abdi tapi kan ka ayeuna aya hutang keneh DBH 2 tahun. Hayang dibayarkeun ke bupati ayeuna sia teh teu boga ka era. Ari kitu 2 tahun 1 tahun harusnya mah 3 tahun tapi 1 tahun terus dibayarkan sarku abdi harita da akur kene harita mah ku abdi dibayarkan 28 miliar da bisi ditagih ku desa terus teu Pajaya ayeuna 2 tahun deui antepkeun tong dibayarkeun keur minta bantuan dewan ayeuna teh saha nu ngahutang saha nu kudu mayar matakan jadi bupati teh sing leres entong pencitraan wae gitu kan ini pencitraan wae si curik wae bari jeung heuh teuing bener teh gitu 2 tahun Pak Kades DBH zaman bupati baheula 2 tahun tadi dibayarkeun zaman ambu anda mah can pernah DBH tadi dibayarkeun leres tah kan ayeuna hayang dibayarkeun cenah siapa lu gak akan aku bayarkan ya lo yang hutang gue yang bayar enak aja lo si Ocha seri
Dodi Permana dan kawan-kawan mendatangi kantor KPK untuk melaporkan sejumlah kasus Kang Deddy Mulyadi waktu Kang Deddy Mulyadi menjabat sebagai Bupati Purwakarta terkait pengalihan DBHP Kabupaten Purwakarta. Tanggapan saya sih sederhana aja, kalau memang KDM itu melanggar, ya sudah proses saja secara hukum, karena negara ini adalah negara hukum. Siapapun yang melanggar hukum harus ditindak secara hukum dan secara tegas. Dan apabila tidak terbukti, maka Kang Deddy Mulyadi harus mengambil langkah untuk menindak orang-orang yang ini. Aing mah curiga ya, kadua jelema ya, kampret-kampret liar, jelema-jelema burung. Ayeuna datang ke KPK, siga rombongan sirkus, pututang peteteng mawa map ngalaporkan KDM gara-gara masalah 7 tahun yang lalu. Mun ede ketiba heula dilaporkan teh sia teh Cecep Dodi. Nah, betul laporkan ayeuna jigana aing mah curiga maneh aya nu mayar, aya backing di belakang anu sakit hati gara-gara kalah dari calon gubernur atau pilpres yang dulu. Aing mah curiga kayaknya. Aing maneh bawanianan si jelema burung nyawa KDM teh didukung ku lebih dari 90% rakyat Jawa Barat mendukung KDM. KDM teh keur sumanget ngabangun Jawa Barat. Nah, abad kumaneh dijatuhkeun. Cuman bisa tuh rakyat Jawa Barat bakalan menolak. Maneh mau menang sia, sekedeng deui maneh bakal diusir sia di Jawa Barat. Tingalikeun. Pokoknya mah maju terus untuk KDM. Jawa Barat istimewa. KDM dilaporkan ke KPK? Wow, kadang saya tepuk jidat sendiri. Kok ada ya yang nekat menuduh Kang Deddy Mulyadi menahan DBHP? Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara jelas tertulis, yang mengelola uang daerah itu BUD, Bendahara Umum Daerah, bukan bupati, bukan wakil bupati. Bupati itu user kebijakan, bukan holder uang. Jadi, menuduh bupati menahan dana itu sama saja menuduh tukang parkir mencetak STNK. Kemudian selanjutnya, DBHP itu cair berdasarkan realisasi pendapatan sesuai Permendagri dengan pengelolaan keuangan daerah. Kalau realisasinya berubah, ya tentu penyalurannya pun ikut menyesuaikan. Dan pembayaran lintas tahun itu legal selama masuk dalam struktur APBD. Kalau itu dianggap pelanggaran, berarti separuh pemerintah daerah di Indonesia harus dilaporin semua. Laporin sekalian seluruh kepala daerah. Kalau benar ada kesalahan, BPK lah lembaga pertama yang menemukan. Sebab menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, seluruh laporan keuangan daerah wajib diaudit setiap tahun. Dan hasil audit itulah yang sah sebagai dasar potensi kerugian negara. Pertanyaan saya, kenapa tidak ada satu pun temuan BPK soal DBHP Purwakarta pada masa itu? Kalau BPK saja tidak menemukan, kok tiba-tiba ada yang sok menemukan setelah 8 tahun? Wah, ini auditor masa depan atau auditor masa lalu? Kemudian dalam hukum pidana, tuduhan korupsi itu harus punya bukti permulaan yang cukup. Minimal ada dokumen transaksi, ada aliran dana, ada pihak yang menerima manfaat. Lah ini yang dibawa cuma opini dan angka liar tanpa satupun bukti aliran uang. Menurut KUHAP, itu bukan alat bukti, itu cuma bahan konten. Kasus DBHP ini melibatkan pejabat lintas periode, seperti BPKAD, Bendahara Kas, TAPD, DPRD, dan semua tanda tangan ada di dokumen APBD. Kalau mau jujur, tidak mungkin menyasar satu orang saja. Kecuali memang tujuannya bukan penegakan hukum, tapi penyerangan politik. Saya sebagai warga Jabar cuma ingin bilang, silakan proses, silakan lapor. Justru lebih baik dibuka tuntas. Karena dalam hukum itu siapa yang menuduh, dia yang wajib membuktikan. Dan sampai hari ini, yang saya lihat bukan bukti, yang ada cuma ambisi dan asumsi. Pada akhirnya, hukum akan bicara jernih. Mana fakta, mana fitnah, mana penyimpangan, dan mana yang cuma ingin naik panggung. Salam hormat, Sampurasun. Deddy Mulyadi dilaporkan oleh Cecep Jagong dan kawan-kawan terkait DBHP di Purwakarta. Kali ini saya setuju. Jika Deddy Mulyadi terbukti bersalah, maka silahkan diproses hukum. Karena negara ini negara hukum.
Semua warga negara sama di mata hukum. Namun jika tidak terbukti bersalah, maka Deddy Mulyadi wajib melaporkan balik aktivis-aktivis tersebut. Jangan sampai ada kata-kata ini diskriminasi terhadap aktivis. Udah basi, cepat selesaikan, jangan sampai terombang-ambing seperti kasus ijazah. Heboh lagi nih guys, masih ingatkah kalian dengan Cecep Saipullah atau Saipul Milah ya? Ini ternyata anak buahnya Ambu Ana. Apa mungkin Ambu Ana itu dendam kepada Kang Deddy Mulyadi sehingga mengutus seorang Cecep Saipullah? Ya, kekeh nih, saya perhatikan ini kekeh ya. Kekeh, bersih kuku ya. Ingin memenjarakan Kang Deddy Mulyadi dengan membawa 16 berkas bukti bahwa Kang Deddy Mulyadi itu harus dipenjara ya. Karena dianggapnya kasus korupsi. Terlepas dari itu semua, saya yakin bahwa Kang Deddy Mulyadi itu orangnya jujur, tidak mungkin ya. Tidak mungkin korupsi. Nah, agar tidak penasaran, langsung saja kita tonton pada video berikut ini. Benar, masyarakat Jawa Barat nanti tidak bisa menuntut balik Kang Cecep Saipullah ini gitu loh ya. Bisa kan? Karena bisa. Cecep bukan aparat penegak hukum. Cecep adalah masyarakat sama dengan kita, bukan aparat penegak hukum, dan dia bukan orang yang akan mendikte dan tidak diperbolehkan atau tidak. Dia bukan presiden, dia bukan pejabat, dia bukan kepolisian, dia bukan KPK. Masa dia hanya dia aja yang punya kedaulatan? Kami juga dilindungi dengan undang-undang kan? Bisa. Ya, betul. Kami merapat kepada advokat Jabar Istimewa, melaporkan kami juga, kami geram tentang ada ini. Kalau benar-benar ini terjadi tidak bersalah. Tapi kalau bersalah ya sabar, sikat aja lurus. Buat apa punya pejabat jahat? Kan gitu kita mah. Betul. Oke, dengarkan lagi narasi Kang Cecep. Ya. Oke, Kang SDM mau menambahkan silakan. Dan saya jamin untuk masalah pelaporan saya ini next ya, itu tidak ada sentimen pribadi. Itu pure saya untuk mengedepankan hak warga Purwakarta ya pada saat itu dan sampai hari ini. Nah, takutnya efeknya ini ke warga Jawa Barat di 27 kabupaten kota gitu kan. Nah, ini efeknya takutnya ke sana melebar dengan berbagai macam alasan saya tentunya gitu kan. Kalau untuk Gubernur Ableh, silahkan cari di Meta, di Google ataupun di Kamus Sunda, kalau memang orang Sunda sudah buhun, silahkan cari apa itu artinya. Jadi pertanyaan itu nggak perlu dipertanyakan lagi. Kalau memang wah ini orang ini bicara seperti ini nih, cari tahu dulu, seharusnya jangan dipertanyakan. Loh gini kan saya bertanya karena saya tidak tahu bahwa barusan pertanyaan saya juga dengan punten-punten secara pribadi saya nggak ada masalah dengan Akang. Saya hanya bertanya ke Akang yang melontarkan kata-kata itu kan. Nah sekarang gini, maaf gitu kan. Sekarang gini, maaf, kalau memang ada HP 2, Akang searching aja itu. Oke, intinya gini Bang Ajang ya. Jadi poinnya adalah tadi sudah dijelaskan oleh Kang Cecep bahwa Kang Cecep itu tidak ada sentimen pribadi lah ke KDM ya atau ke Deddy Mulyadi gitu loh ya. Dan memang katanya melaporkannya KDM itu karena memang ada ada urusan tentang korupsi tersebut gitu. Jadi nggak ada sentimen pribadi hingga harus atau kepentingan politik hingga Kang Cecep melakukan itu. Karena benar saya pasti melaporkan karena saya di sini sebagai koordinator ya untuk pergerakan ini. Saya ini punya 14 alat bukti, bukan 1 bukan 2, 14 alat bukti. Itulah. Dari Inspektorat, dari BPKRI, dari DPRD gitu kan. Dan runutannya juga ada semua gitu kan. BPKRI nomor sekian tahun 2023 gitu kan. Ada ini semua. Oke, sebentar Kang Cecep. Kalau ya BPKRI ini perwakilan BPKRI perwakilan Jabar tahun 2023 ada, tahun 2024 juga ada. Itu kan. Nah, ya, ini udah saya telusuri komplit aja gitu loh. Ya oke Kang Cecep. Yang saya lihat saya telusuri dari BPKRI ini ya yang Kang Cecep angkat ini tentang DBHP kan. Tentang masalah infrastruktur yang strategis, benar kan? Itu kan? Yang DBHP itu dana bagi hasil. Dana bagi hasil pajak. DBH itu bagi hasil pajak. Betul. Iya itu kan yang diangkat. Jadi tidak ada urusan sangkut pautnya dengan infrastruktur. Gitu loh. Jadi gini Kang Cecep, memang kan yang dipermasalahkan itu kan DBH itu. Cuman di dalam DBH itu kan pada saat itu ada keterangan nih, saya lihat dari Jampidum itu bahwa dana itu digunakan untuk infrastruktur strategis Kang Cecep. Gitu loh. Ya, infrastruktur strategis itu yang di Sukasari, betul. Tapi itu dalam DBHP itu tidak bisa dialihfungsikan. Itu karena dana bagi hasil pajak itu transfer dengan cara transfer dari pusat, provinsi, kabupaten langsung ke desa. Nah di sini juga saya ketahui dari harusnya cair tanggal 31 Desember 2016 tidak ada di Bank BJB Purwakarta itu mentransfer ke desa-desa, tidak ada. 2017 juga sama, 2018 juga sama, dan itu dana wajib dan tidak bisa dialihfungsikan. Walaupun bisa dialihfungsikan, itu harus krisis fiskal sama force major. Itu pun harus ada persetujuan dari Menteri Keuangan, Menteri Pedesaan
dan Mendagri gitu loh, dan disahkan diperkenalkan sama DPRD tempatnya Purwakarta kan begitu. Penemuan bukti itu. Apakah itu termasuk korupsi Pak Cecep? Kalau pengalihan dana itu Pak Cecep, mohon maaf Pak. Ya terindikasi begitu karena alih fungsi jangankan begitu, itu dipindahkan dibelikan paribasana anu kuduna dikasih ke desa terus dikasih ke infrastruktur, itu nggak boleh, ya harus dikasihkan aja ke desa dan itu pun tidak bisa tunai, harus transfer. Dibelikan karena motor, karena kendaraan ke motor M itu kan? Ada kan? Iya, nggak boleh. Itu kan kebutuhan desa, itu nggak boleh. Itu harian. Seperti Sukabumi yang bagus pajaknya itu dikasih mobil losbak. Sama kan? DBH itu dana bagasi. Ya itu DBH kebutuhan. Gini. Dikasih terus dibeli kena usaha. Dikasih kena usaha. Desa. Dikasih kena usaha, lamun dibeli kena anak desa. Bener. Ya, tapi lamun dibeli kena di koordinir buka kabupaten. Kadesa mah jadina motor teu meunang. Itu harus ada bukti transfer dulu dari kabupaten ke desa. Gitu. Nah ini 2016, 17, 18 tanggal yang ditentukan. Kenapa laporan itu tidak digugatnya waktu dia menjabat? Waktu itu kan dia bupati dan kasusnya itu kan waktu dia jadi bupati. Itu pertanyaan bagus. Itu pertanyaan bagus, tapi kasihan gitu kan, kasihan. Yang namanya temuan, semua pun yang namanya temuan itu setelah, karena waktu dia menjabat itu pasti ditutup-tutupin. Ngantos tuh, paham nggak? Pak Cecep, kalau saya bisa ini. Dan itu pun bukan 2016 saja, 2010 juga ada. Cecep, ini saya pernah lihat PT Ibu Ane ya, waktu menjabat kan? Ya. Waktu Ibu Ane bawa kabupaten apa desa yang punya utang ya? Tunggu saja action saya, ini pasti saya kawal, saya barang bukti bukan 1-2 kok. Ini ada saya bawa, makanya ini saya posisi sekarang itu kan. Kalau bisa saya perlihatkan, bisa diperlihatkan bukti-buktinya. Saya bawa kemana-mana saya pergi, saya bawa. Itu loh. Jangan dulu. Jadi biarin. Bawa nih. Ya. Saya bawa, bukti saya bawa semua. Itu kan. Cecep Saifullah diduga keras sakit hati kepada Kang Deddy Mulyadi karena ia mendukung Ambu Ane mantan istri Kang Deddy Mulyadi di Purwakarta. Namun Ambu Ane yang didorong oleh Partai Golkar kalah telak dari sahabat Kang Deddy Mulyadi, yaitu Ban Zain. Begitu pula di pemilihan gubernur. Cecep Saifullah ini mendukung pasangan Asep dan Gita yang juga kalah telak dari Kang Deddy Mulyadi. Itulah sebabnya Cecep Saifullah ini diduga dendam kusumat karena di mana-mana ia kalah dengan klan Kang Deddy Mulyadi. Hingga ia menuduhkan sebuah kasus korupsi yang ditunjukkan kepada Kang Deddy Mulyadi. Padahal rentetan waktu yang disebut oleh Cecep ini sudah 10-15 tahun yang lalu. Maka kita telah dengarkan tadi, salah satu dari peserta live itu dengan tegas mengatakan bahwa mana mungkin seorang KDM bisa diloloskan menjadi calon gubernur di Jawa Barat ketika ia punya kasus seberat itu. Bahkan Kang Deddy Mulyadi, sebelum dan sesudah ia menjabat sebagai gubernur, ia pun mendatangi kantor KPK. Kang Deddy Mulyadi menantang KPK untuk memberantas korupsi khususnya di Jawa Barat. Selama ini, memang Cecep Saifullah ini tidak pernah menyebut nama Kang Deddy Mulyadi secara gamblang. Namun demikian, ia selalu menyebut nama Purwakarta dan tahun pemerintahannya, di mana tahun 2016, 17, dan 2010 itu, Purwakarta dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi selaku bupati. Yang secara otomatis kasus ini ditujukan kepada Kang Deddy Mulyadi. Bahkan di dalam video live, ketika anggota live yang bernama Bung Chandra mengatakan bahwa siapa yang korupsi, dengan tiba-tiba Cecep Saifullah pun hilang dari live itu. Dan setelah ia muncul kembali, ia pun tidak terang-terangan menyebutkan nama Kang Deddy Mulyadi. Selama ini, memang si Cecep ini punya istilah baru, yang selalu mengatakan Gubernur Ableh. Dan diduga keras bahwa Gubernur Ableh yang dimaksud si Cecep ini ditujukan kepada Kang Deddy Mulyadi. Oleh karena itu, ada juga warga Jawa Barat yang melaporkan Cecep Saifullah ke pihak kepolisian. Karena di dalam live-nya, ia diduga menyinggung secara personal dengan ujaran kebencian. Kalau saya tidak salah data, warga ini bernama Nusanesna berjalan, salami simpuring, jantan bupati, sarang pak wakil bupati, simpuring tarakantos ngahutang. Terus Pak Camat, Pak Kades, tarakantos ngahutang DBH, tarakantos ngahutang siltap. Terus tuh, bager tuh, sok telat tara salami abdi bupati. Tapi tos bager teh, kalau kesok diomongkeun wae. Bari jeung ulah dipepenak jeung warga masyarakat aneh-aneh. Ya, tapi di dieu mah alhamdulillah Pak Kadesna bager pisan. Tepuk tangan kamu Pak Kades. Pak Camatna oge bagus. Ya. Aya nu kitu padahal zaman abdi Bu, siltap tara telat, DBH dibayarkeun wae. Zaman kapungkur bupatina satajan abdi tapi kan ka ayeuna aya hutang keneh DBH 2 tahun. Hayang dibayarkeun ke bupati ayeuna sia teh teu boga ka era.
hari gitu 2 tahun 1 tahun harusnya mah 3 tahun tapi 1 tahun terus dibayarkan sarku abdi harita dapur kene harita mah ku abdi dibayarkan 28 miliar da bisi ditagih ku desa terus teu pajaya ayeuna 2 tahun deui antepkeun tong dibayarkeun keur minta bantuan dewan ayeuna teh sahanu ngahutang sahanu kudu mayar matakan jadi bupati teh sing leres entong pencitraan wae gitu kan ini pencitraan wae si curik wae bari jeung heueuh teh bener teh 2 tahun Pak Kades DBH zaman Bupati baheula 2 tahun tadi dibayarkan zaman Ambu Ana mah can pernah DBH tadi dibayarkan rasa kan ayeuna hayang dibayarkan cenah siapa lu gak akan aku bayarkan ya lu yang hutang gue yang bayar enak aja lu sorry astagfirullah kayak Bu tapi abdi mah tetiasa abdi mah jalmina lempeng Bu abdi mah bupati aturan truk sabodo teuing rek diomongkeun cek batur kieu sabodo teuing yang penting sesuai atuh saking ku lempeng-lempengna batur kadang anu teresep ya abdi mah nyanakna kena aturannya bisa tidak boleh tidak nah, Bu itu Pak Kadesnya wartosun kanu sanesna kan seueur para kades anu engal jadi teu apal sejarah zaman Ambu Anu mah DBH tidak pernah saya telat DBH dibayarkan kamari kaganggu kurantaran aya kacamak kus hansip ya karena kan ADD siltap teh mengacu kepada DAU 10% DAU di pusatna di Kirangan pas di etang 10% teh kirang otomatis eta mah dina sistem karena DAU di pusatna kurang jadi siltapna oge jumlahna kirang nah ieu hansip lamun teu dialihkeun kana DBH moal ngacekapan dina siltap sanes siltapna nu dikirangan ku Ambu Anu sanes jumlahna tapi siltap mengacu kepada DAU ka Purwakarta ti pusatna dikirangan otomatis ya nilaina oge nominalna salamatkan heula hansip disinte ieu protes secara aturan kita tidak salah tapi mungkin secara kalkulasi mengganggu DBH desa lamun dianggap eta mengganggu ku Bupati Purwakarta Anu Ratna Mustika tahun 2023 tos dianggarkeun tah ditambihan nanti di DBH tahun 2023 ya Pak Jaya padahal secara aturan tidak salah kita tapi tenanawan berapa kemarin kekurangannya kira langkung 7 miliar ya Pak ya 7 miliar jadi 2020